Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, anak-anak semuanya, siswa baru SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Anda pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kegiatan di hari yang pertama masuk kelas, yaitu mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 12, tanggal 13, dan tanggal 14 Juli 2021. Insya Allah anak-anak semuanya nanti tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan terhindar dari virus corona. Amin. Anak-anak semuanya, untuk pelaksanaan MPLS pada tahun ini karena di situasi pandemi, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara daring atau online. Tapi walaupun dilaksanakan secara daring, saya yakin tidak akan mengurangi niat dan minat dari anak-anakku semuanya. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu untuk materi saya ini di hari yang pertama ini saya akan menyampaikan yaitu terkait dengan SOP atau standar operasional prosedur satuan pendidikan atau sekolah dalam pembelajaran kurikulum 2013 di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya adalah Dr. Andes Agus Wiono selaku Waka Kurikulum di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Baik, yang melatar belakangi pembelajaran ini adalah pandemi COVID-19 yang insya Allah ini dimulai bulan April 2020 telah mengubah praktek dan kebiasaan belajar bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan yaitu melalui kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka langsung, kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah atau BDR yang dalam hal ini adalah melalui kegiatan PJJ, di mana guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang mana ini harus menghadirkan sejumlah tantangan mulai dari kesediaan peralatan digital, jaringan internet, kemudian kondisi psikosoial peserta didik, dan disparitas kompetensi guru hingga rendahnya keterlibatan orang tua atau wali peserta didik dalam pembelajaran di era pandemi ini. Memang betul bahwasanya ketika kita mengalami yaitu pembelajaran di era pandemi ini, memang kita mengalami banyak perubahan, banyak mengalami perbedaan dari yang semula biasanya kita pembelajaran secara langsung, yaitu tatap muka langsung, di mana guru dengan siswa itu bisa bertatap muka secara langsung, bisa face to face, tapi di kondisi pandemi ini kita dihadapkan dengan yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana peserta didik dengan guru ini tidak bisa berhadapan secara langsung. Tentu saja ini juga akan mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan, terjadinya ketimpangan-ketimpangan atau mungkin kesenjangan-kesenjangan. Dan ini bisa dirasakan baik oleh peserta didik itu sendiri maupun oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau pada peserta didik anak-anak mungkin akan mengalami perbedaan perubahan yang biasanya dalam pembelajaran kita bisa bertemu langsung pada guru, bisa saling menanyakan, tapi di sini kita tidak dapat bertemu secara langsung. Ya, begitu pula seorang guru di dalam menyampaikan materi, kalau itu dengan menggunakan media, maka tidak akan semaksimal
ketika melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, di samping ini dengan kondisi pembelajaran di era pandemi ini memang kita mesti yaitu mengalami banyak perubahan-perubahan. Di antaranya salah satu yang kita rasakan pembelajaran di era pandemi ini adalah terjadinya learning loss atau menurunnya kompetensi belajar siswa. Jelas, ini kita tidak munafik, kita tidak bisa mengingkari bahwasanya pembelajaran PJJ ini tentu saja banyak survei yang menyampaikan bahwasanya banyak terjadi penurunan kompetensi khususnya kepada peserta didik. Jadi kompetensi siswa ini jauh menurun, semangat belajarnya dan seterusnya ini mengalami penurunan yang begitu drastis. Baik, nah bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembelajaran di era pandemi ini? Maka di sini sudah ada acuan atau panduan yang diterbitkan oleh satu Menteri Kesehatan Menkes, kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan yaitu SKB atau Surat Keputusan Bersama yaitu terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD-Dikdasmen, yaitu pembelajaran anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya panduan ini nanti bisa dipergunakan utamanya oleh guru maupun tenaga kependidikan utamanya dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi COVID ini. Jadi SOP-nya kita menggunakan yaitu yang namanya SKP 4 Menteri ini, yaitu panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Baik. Nah, dasar hukumnya itu silahkan Anda baca sendiri. Ada 1, 2, sampai dengan 6. Nah, yang saya sampaikan di sini lebih menekankan pada dasar hukum pada poin 6, yaitu kita mengacu pada SKP dari 4 menteri yang tadi sudah saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Baik, apa tujuan diterbitnya panduan ini? Yang jelas dengan diterbitnya panduan ini nanti anak-anak dapat bisa memanfaatkan bagaimana pembelajaran di era pandemi ini. Yang jelas ini bisa sebagai rujukan bagi guru maupun peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Nah, di antaranya nanti anak-anak semuanya di pembelajaran ini akan dihadapkan dengan yang namanya pembelajaran campuran atau yang biasa kita istilahkan dengan blended learning, yaitu pembelajaran yang mencampurkan antara PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, dengan pembelajaran jarak jauh. Itu. Baik, untuk berikutnya kita sampaikan terkait dengan manfaat. Nah, manfaatnya nanti silakan Anda baca sendiri. Yang jelas pada prinsipnya bisa memandu guru dan tenaga pendidikan dalam cara memfasilitasi dan melaksanakan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk pada poin A, ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang bagaimana ketika kita berada di masa pandemi ini, pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? Yang jelas kita nanti dihadapkan pada dua alternatif, dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa atau satuan pendidikan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
atau pilihan yang kedua, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, baik untuk poin yang pertama, di situ satuan pendidikan atau sekolah di masa pandemi itu boleh menerapkan pembelajaran tatap muka tapi secara terbatas. Hanya saja PTM ini bisa dilakukan oleh satuan pendidikan harus dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan atau mungkin dari pemerintah daerah setempat. Di antaranya sebagai parameternya adalah tingkat COVID di daerah tersebut itu tingkatannya adalah minimal hijau itu. Nah, tapi kalau merah itu tetap tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di samping itu, pembelajaran tatap muka itu nanti pelaksanaannya adalah dengan cara di-shift dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Kemudian yang kedua, kalau memang satuan pendidikan itu belum mampu melaksanakan PTF karena dengan kondisi-kondisi tertentu, maka tentu saja pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran yang pertama, yang kedua itu bisa dilakukan, baik itu PTM terbatas maupun PJJ. Nah, di sini ada persyaratan. Nah, bunyinya dalam hal pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan usaha dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya boleh menyelesaikan pembelajaran tatap muka secara terbatas maupun pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada satu persyaratan yang harus dipatuhi oleh satuan pendidikan untuk nanti bisa melakukan pembelajaran baik itu tatap muka maupun PJJ di tahun pelajaran 2021-2022. Tentu saja guru dan tenaga pendidikan itu harus sudah divaksin. Nah, kebetulan saya sendiri selaku guru ini alhamdulillah sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Nah, ini buktinya vaksin pertama ini kita lakukan kemarin di bulan Juni, kemudian kita vaksin yang kedua itu kita lakukan di bulan Juli kemarin. Alhamdulillah dengan adanya persyaratan ini maka semua guru khususnya di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom insya Allah di tahun pelajaran 2021-2022 ini nanti sudah bisa melaksanakan pembelajaran baik itu PTM terbatas maupun PJJ karena salah satu persyaratan yang dipenuhi itu sudah dipenuhi yaitu sudah divaksin. Nah, kemudian ketentuan berikutnya ini dari pihak orang tua, di mana orang tua peserta didik ini dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya. Ini berarti pada poin 3 ini orang tua itu masih diberikan kesempatan untuk menentukan putra-putrinya itu melaksanakan KBM tatap muka terbatas atau PJJ. Kalau memang di daerahnya itu tingkat resiko COVID-nya tinggi, tentu saja orang tua bisa menentukan anaknya untuk melaksanakan PJJ. Tapi ketika di daerahnya tingkat COVID-nya itu rendah atau bahkan tidak ada, maka orang tua memberikan izin kepada putranya untuk melaksanakan
pembelajaran secara tatap muka secara terbatas. Oke. Nah, poin 3 itu nanti orang tua yang menentukan. Jadi silahkan nanti orang tua, panjenengan, anak-anak semuanya bisa menentukan pembelajarannya, apakah nanti jarak jauh ataukah PTM terbatas. Tapi dengan mengingat kondisi peningkatan COVID, khususnya di Klaten pada minggu ini, yang notabene itu peningkatannya cukup tinggi, tentu saja di tahun pelajaran ini nanti kita masih harus melaksanakan pembelajaran di tahun pelajaran baru ini, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran secara PJJ, yaitu nanti kita mulai di 2021-2022. Nah, kemudian ketika satuan pendidikan sudah melaksanakan baik itu PTM terbatas maupun PJJ, maka kewajiban dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus atau wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan yang menjadi wilayahnya. Nah, kemudian pada poin 6, kalau memang itu nanti di satuan pendidikan ketika hasil pengawasan itu didapatkan di satuan tersebut itu tingkat COVID-nya tinggi, bahkan terjadi kasus terkonfirmasi COVID, maka pemerintah daerah atau dinas pendidikan maka bisa atau dapat memberhentikan sementara, khususnya dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi di sini untuk pembelajaran secara tatap muka terbatas, ini nanti peran daripada pemerintah daerah, dinas pendidikan itu sangat menentukan. Jadi nanti kalau memang di satuan pendidikan di daerahnya itu didapati tingkat konfirmasi COVID-nya tinggi, tentu saja maka PTM terbatasnya untuk sementara harus diberhentikan. Baik. Kemudian yang berikutnya pada poin 7, tentu saja di sini acuan kita tetap tadi. Kemudian yang berikutnya dalam hal kebijakan keluarnya ini untuk menghentikan penyebaran, maka pembelajaran terbatas dapat diberhentikan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau diindikasikan, ditemukan di satuan pendidikan itu terkonfirmasi salah satu siswanya atau mungkin gurunya, maka tentu saja oleh pemerintah daerah harus diberhentikan sementara. Nah, ini sebagai keringkasan yang tadi saya sampaikan, silahkan nanti bisa dipelajari. Baik, yang berikutnya tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, bagaimana ketika nanti PTM terbatas maupun PJJ itu dilaksanakan di tahun pelajaran atau tahun pembelajaran 2000 ini bisa nopo dilakukan. Tentu saja ini ada tugas dan tanggung jawab dari satuan pendidikan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan berikutnya. Yang jelas nanti bisa anak-anak cermati, yaitu SOP-nya kita mengacu pada panduan yang tadi sudah saya sampaikan. Intinya kita mengacu pada SKB 4 Menteri. Karena ini sebagai acuan yang nanti bisa kita gunakan. Nah, nanti silakan anak-anak bisa unduh di sini. Di HTTP. Oke, anakku yang saya cintai, kita lanjutkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari satuan pendidikan ketika di satuan pendidikan di sekolah tersebut itu melaksanakan KBM tatap muka terbatas maupun PJJ. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Poin yang pertama adalah harus mengisi daftar periksa persiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman Dapodik bagi SMA. Nah, di daftar periksa kesiapan ini nanti akan tercover, akan termonitor
seberapa jauh, seberapa banyak persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekolah ketika sekolah tersebut itu melaksanakan KBM tatap muka terbatas di era pandemi COVID-19 ini. Nah, parameter yang pertama yaitu satuan pendidikan itu harus menyediakan sarana yaitu sanitasi dan kebersihan jumlahnya paling sedikit. Yang pertama atau yang poin adalah toilet bersih dan layak. Yang kedua adalah sarana CTPS dengan air mengalir dan dilengkapi dengan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. CTPS lah cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang berikutnya disiapkan yaitu cairan disinfektan. Alhamdulillah di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom ini ketika COVID-19 ini masuk atau mungkin kondisi COVID ini ada di Indonesia, alhamdulillah kita sudah menyiapkan sarana prasarana yang terkait dan persiapan-persiapan terkait dengan COVID-19 ini. Artinya di sekolah ini sudah kita siapkan dengan yang namanya tempat cuci tangan di setiap depan kelas, ruangan kelas, dan seterusnya. Semuanya sudah. Kemudian juga kita siapkan hand siapan ini di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom ini sudah layak atau sudah terrealisasi. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu saja di sini sekolah harus bekerja sama dengan puskesmas. Dan dalam hal ini di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom ini nanti kita bisa bekerja sama yang pertama dengan puskesmas Jatinom dan yang kedua dengan rumah sakit atau yang ada di PKU Muhammadiyah Jatinom. Insya Allah nanti sebagai rujukan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan menerapkan tata didik disabilitas umum. Nah, ini wajib bagi para siswa, Bapak Ibu guru untuk mengenakan masker. Mohon maaf dalam penyampaian materi ini saya tidak menggunakan masker karena nanti akan mengurangi suara yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, sebenarnya kami sudah menyiapkan masker loh. Ini maskernya ini sudah saya siapkan. Kemudian yang keempat, satuan pendidikan harus memiliki termogan. Menyesuaikan dengan jumlah termogan, kita sudah memiliki yang juga jumlahnya sudah di atas 10. Insya Allah sudah memadai. Nah, terkait dengan termogan atau pengatur suhu, nanti bagi siapa saja ketika diukur suhunya itu melebihi 37 derajat atau bahkan sampai 38, maka ini diindikasikan. Berarti nanti harus nopo diperiksakan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Artinya ketika satuan pendidikan sekolah itu melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, di dalamnya kok ada siswa yang memiliki kondisi komorbid, artinya punya penyakit penyerta yang mungkin cukup berat, misalnya penyakit yang jumlahnya lebih dari 1, maka ini juga tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM terbatas. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Artinya ketika sekolah ini harus menggunakan transportasi umum. Nah ini tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM tatap muka. Kemudian memiliki riwayat perjalanan di luar daerah atau mungkin anak-anak ini kebetulan berasal dari daerah lain yang mana daerah lain itu diindikasikan tingkat resikonya penyebarannya tinggi, maka ini juga
tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Nah, baik anak semuanya, nanti untuk lebih detailnya silakan anak semuanya untuk download atau mungkin nanti tugas yang harus Anda sampaikan. Nah, di sini setelah kegiatan MPLS materi saya, nah silakan nanti anak-anak mengerjakan tugas-tugas baik berikut. Jadi, setelah selesai materi ini kepada seluruh peserta MPLS SMK Muhammadiyah 1 Jatinum, mohon untuk mengerjakan tugas bagi berikut. Nah, kriterianya 1, tugas bersifat perorangan atau individu. Nah, jadi tidak nopo kelompok. Yang kedua, tugas dikumpulkan melalui guru pendamping MPLS masing-masing. Nah, yang jelas anak-anak sudah memiliki guru pendamping sendiri-sendiri. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat hari ketiga pada pelaksanaan MPLS. Hasil pekerjaan nanti dalam bentuk file gitu. Monggo. Nah, tugasnya adalah pilihlah salah satu dari tugas di bawah ini. Nah, pilihlah salah satu. Tugas yang pertama, untuk memahami peraturan utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Klasmen di masa pandemi secara utuh, silakan unduh dan pelajari keputusan bersama 4 menteri yang disampaikan melalui link yaitu bit.ly SKP 4 Menteri 2021. Itu yang pertama, download. Dan yang kedua, untuk pemahaman terkait dengan pandemi COVID, mohon dapat mengunduh pada laman ini, linknya https bersama hadapi corona Kemdikbud. Ya, nanti silakan anak-anak bisa download itu. Yang ketiga, untuk memberi gambaran peran orang tua dalam mendukung pembelajaran peserta didik, silakan nanti disaksikan dan unduh pada materi ini. Videonya ada, dokumennya ada. Nah, silahkan nanti dari tugas ini anak bisa memilih salah satu dari tugas yang saya berikan ini. Nah, monggo nanti setelah selesai hari pertama, maka nanti silahkan anak-anak semuanya mengerjakan tugas yang Pak Agus berikan pada materi MPLS ini. Baik, terima kasih pada anak semuanya yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan MPLS di hari pertama ini. Mudah-mudahan anak semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga nanti anak semuanya dapat melakukan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Jatinum. Semoga anak semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di tahun pelajaran yang baru ini. Selamat pada anak semuanya. Selamat bertemu nanti pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas maupun pembelajaran secara PJJ. Mohon untuk tetap dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ada kekurangan di dalam kami menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum.